Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saya mau review debat semalam saya dengan Luis dan juga rombongannya Aristo dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya itu awalnya yang menantang debat saya dengan Luis karena beberapa kali kami menuduh mereka adalah seorang pembohong, mereka nggak terima, akhirnya mengundang kami untuk berdebat, yaitu Aristo dan Filipus. Ternyata ketika kami masuk room, yang ada hanya Aristo dan Filipusnya entah kemana, katanya dia nggak bisa hadir. Tapi ketika dia bilang Filipus nggak bisa hadir, akhirnya Luis bilang, ya udah kalau ada Nandar suruh masuk. Yang masuk banyak sekali. Dan setelah Nandar masuk, Filipus masuk. Ini pasti jembatan Batman ini ya. Saya pikir begitu dengan si Luis. Tapi ya oke lah, kami mau ladeni itu. Tapi kami tahu kalau kami menghadapi Nandar, pasti dia akan buletisasi, nggak karu-karuan kemana-mana. Dan andalannya adalah lomba baca. Jadi kami tidak mau terjebak itu. Silahkan kalau mau Nandar mau klaim bahwa kami nggak bisa bahasa Ibrani, silahkan. Ya, karena itu hanya jualannya satu-satunya. Kami tidak mau terjebak dengan itu. Kami mau fokus tema diskusi pada malam itu, yaitu Kidung Agung 5 ayat 16. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, akhirnya sang penantang Aristo jadi moderator. Jadi akhirnya Aristo jadi moderator, kemudian Filipus hanya jadi cheerleaders, yaitu tim penggembira saja ya, bersama dengan Triune Slayer. Kemudian siapa lagi itu? Ada Valen. Jadi Valen ini yang si Yahudi itu, yang katanya Yahudi itu, yang nggak jelas dia ngomong apa masalah Muhammad. Kemudian setelah Luis desak, jadi menurutmu secara pribadi Kidung Agung ini untuk Muhammad atau bukan, katanya dia. Jadi dia cari amannya, ya kalau Nandar mau tafsirkan sesuai dengan imannya ya silahkan. Saya yakin kalau orang Yahudi asli, ada orang ngomong seperti itu, pasti dia tidak akan setuju. Dan saya pun nggak tahu literatur apa yang dipakai oleh dia gitu ya. Karena orang Yahudi, masa iya sih ada nubuatan nabinya Nandar di dalam kitab Taurat. Kan lucu gitu ya. Dan kemudian kita masuk kepada Nandar. Nah, Nandar tadi itu kan sudah saya jelaskan di awal. Dagangannya, jualannya adalah tes bacaan. Sekali lagi, saya dan Luis tidak bisa bahasa Ibrani Yunani. Hanya saja saya memang tidak mau mengikuti jebakannya dan maunya si Nandar. Jadi biarin aja. Meskipun dibaca, dia akan tetap minta yang lain. Buktinya, ketika Luis membaca satu ayat dalam bahasa Ibrani, dia minta yang lain. Jadi, ya, dia mau mengalihkan ke poin yang bukan poin utama dalam diskusi itu. Nah, menarik ya, ketika Luis sampaikan presentasi, saya sampaikan presentasi itu. Sebenarnya mereka tidak dapat membuktikan bahwa ada Muhammad dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu ya, kecuali Google Translate di Mahmadim menjadi Muhammad. Ya, gimana? Bahasa Ibrani Mahmadim itu kan kata sifat, bentuknya jamak, dan dia itu artinya adalah lovely. Kata sifat menjadi nama diri seseorang. Kan ini nggak masuk akal ya. Sangat dipaksakan, seperti yang dijelaskan oleh Luis, sangat dipaksakan sekali. Kemudian saya ajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si Aristo, bahwa kitab suci Alkitab itu porno, kemudian cabul, tidak layak dikategorikan sebagai kitab suci. Nah, salah satunya adalah Yehezkiel. Dan kata-kata yang sama ada di dalam Kidung Agung tentang buah dada. Berarti saya bilang Kidung Agung menurut Aristo juga tidak layak dikategorikan sebagai kitab suci. Dia jawab benar karena itu porno. Pertanyaan saya adalah, kalau kitab ini porno dan tidak layak dikategorikan sebagai kitab suci, kenapa kalian mencari mengais-ngais nubuatan nabi kalian di kitab porno? Nabi apa yang dinubuatkan di dalam kitab porno? Pertanyaan saya yang kedua,
Pertanyaan pertama juga tidak dijawab. Pertanyaan saya yang kedua, apakah kalian sedang bermaksud menghina nabinya? Sehingga kalian mengatakan bahwa pornografi adalah cerminan dari nabi kalian gitu. Karena kalian mengais-ngais, memaksakan, memperkosa ayat di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini. Dan itu pun tidak dijawab. Jadi akhirnya di skip. Nah, setelah itu saya lanjutkan lagi dengan konteks. Karena kita tidak bisa bicara tanpa konteks ya. Kalau mereka sinandarkan teks asli, terjemahan tidak berguna di sini. Jangan bilang begitu. Tanpa ada terjemahan, kamu juga tidak akan mengerti bahasa aslinya gitu loh. Nah, dia bilang ngotot teks asli. Saya jelaskan konteks dengan pelan-pelan. Saya berusaha untuk sabar, Luis juga berusaha untuk sabar. Saya jelaskan pelan-pelan bahwa konteksnya adalah Kidung Agung ini adalah nyanyian pernikahan, puisi, cinta kasih antara Raja Salomo dengan gadis pujaannya, kekasih hatinya, yaitu gadis Sulam. Dan mereka saling memuji satu dengan yang lain. Di pasal 5 ayat yang ke-8 itu adalah ungkapan gadis Sulam terhadap putri Yerusalem. Kemudian ayat yang ke-9 itu adalah ungkapan putri Yerusalem kepada gadis Sulam. Kemudian ayat 10-16 itu adalah ungkapan isi hati gadis Sulam terhadap kekasih hatinya, yaitu Salomo. Nah, sebenarnya saya mau tanya, karena mereka kan ruwami gitu ya, nggak tahu, pokoknya nggak tertib lah. Sebenarnya saya mau tanya, dari apa yang saya sampaikan ayat 8-16 ini, apakah Muhammad, yang pertama, apakah Muhammad pernah menikahi gadis Israel? Apakah pernah dia mempunyai kisah cinta di Yerusalem? Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, istri atau budak sahaya Muhammad yang mana yang saling berbantah dengan putri-putri Yerusalem? Yang ketiga, pertanyaan saya yang sudah saya siapkan dan tidak sempat saya tanyakan karena ya itu tadi itu adalah, siapa di antara istri-istri Muhammad yang berasal dari Israel? Karena ini istri sah ya, bukan budak sahaya. Ya, jawabannya nggak ada. Pasti itu tidak ada. Karena ini konteksnya begini. Kemudian saya lanjutkan bahwa Nandar pertama kali mengatakan bahwa ayat 10 ini cocok dengan ciri-ciri Muhammad di dalam buku Sirah Nabawiyah. Nah, saya tertarik, saya excited sekali ketika Nandar bahas ciri-ciri Muhammad di dalam Sirah Nabawiyah ya. Bahwa di sana dikatakan ayat 10, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Nah, kata si Nandar bahwa pipi sang nabi itu kemerah-merahan dan juga putih. Itu menurut dia loh ya, menurut dia. Nah, karena dia memaksa Kidung Agung 5 ayat 10 ini dengan Sirah Nabawiyah, maka saya pakai standar yang sama dengan yang dipakai oleh Nandar. Meskipun Aristo dan kawan-kawan mengeroyok saya dan bilang saya nggak tahu apa-apa tentang literatur Islam, ya itu urusan kalian. Hadis, Quran itu tentang urusan kalian. Saya hanya mau bacakan dua hadis di sini, yaitu hadis Muslim dan hadis Bukhari. Yang pertama, saya membuka hadis Bukhari 3283. Dua hadis ini mengatakan bahwa ciri-ciri Muhammad sama sekali berbeda dengan Kidung Agung 5 ayat 10. Dan Anda nggak terima bulet-bulet karena sudah terlanjur dia kena jebakan Batman juga. Dia bingung akhirnya untuk berkelit. Si Aristo juga berkelit bahwa ini harusnya asbabun nuzulnya dan nasabnya apakah begini-begini dan lain sebagainya. Padahal Nandar juga di awal menyampaikan bahwa hadis Bukhari Muslim itu adalah buku kitab sahih kedua setelah Al-Quran. Nah, ini dia menolaknya hadis
Bukhari nomor 3283, yang di mana di sini berbunyi demikian. Telah bercerita kepadaku, Ibnu Bukhair berkata, telah bercerita kepadaku Al-Laits dari Khalid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang menceritakan sifat-sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, katanya. Beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Pertama, ciri-cirinya adalah tidak tinggi, tidak pendek, itu berarti sedang. Kemudian yang kedua, kulitnya terang, tidak terlalu putih, dan tidak pula terlalu kecoklatan. Ingat ya, kulitnya terang, tidak terlalu putih, dan tidak pula terlalu kecoklatan. Namun dalam ayat 10, Kidung Agung 5 ayat 10 dikatakan putih bersih dan merah cerah kekasihku. Nah, samanya di mana di sini? Kan gitu ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya dikatakan bahwa rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Nah, itu mengombak. Oke lah, di sini juga di Kidung Agung 5 ini juga mengombak. Tapi di sini dikatakan ayat 11 itu rambutnya hitam seperti gagak. Mari kita lihat di dalam Sahih Bukhari. Di sini dikatakan bahwa yang terakhir, di baris yang terakhir, aku pernah melihat sehelai rambut dari rambut kepala beliau berwarna merah. Lalu kutanyakan, maka dijawab, warna merah itu berasal dari minyak rambut. Nah, mereka mengatakan bahwa warna dasarnya adalah hitam. Nandar juga ngomong, ngeyel bahwa warna dasarnya adalah hitam. Itu hanya semir supaya kelihatan garang waktu berperang. Sekarang saya tanya, kalau kamu lihat di jalan ada perempuan, rambutnya kuning, rambutnya merah, rambutnya hijau, apakah kamu bilang, wow, itu warna dasarnya hitam dan sebenarnya rambutnya itu pakai cat hijau gitu ya? Enggak kan? Wah, dia rambutnya hijau. Warna rambut pasti hijau karena disemir. Nah, jadi di sini dia tetap menolak. Padahal dikatakan bahwa tetap saja meskipun disemir ya karena itu warna rambutnya menjadi merah, bukan hitam, begitu loh. Jadi di sini saja sudah tidak konsisten si Nandar dan teman-temannya. Dia ngutip literatur Islam. Di satu sisi literatur Islam, hadis Bukhari dan Muslim menyanggah apa yang disampaikan oleh Nandar. Jadi di sini lucu pada akhirnya. Dan Nandar meminta untuk membuktikan bahwa itu sebenarnya bukan untuk untuk Muhammad. Dia ngotot ya, ngeyel untuk Muhammad. Dibuktikan lagi sama si Louis. Setelah saya bicara, kemudian Louis bicara. Dan akhirnya mereka juga nggak terima bahwa kata ini jika di ayat yang lain artinya berbeda-beda. Seperti yang Louis sampaikan itu. Ada yang diartikan sebagai barang jarahan, ada yang ditukar guling dengan roti, kemudian ada yang dikutuk oleh Allah. Nah, apakah ini kalau diganti dengan kata Mahmad, kalian juga setuju? Kalau kalian konsisten, seharusnya kalian setuju dengan ini. Jadi ayam pun juga mau ikut-ikutan. Oke, jadi itu ya. Kalau memang kelompok mereka akhirnya mengklaim pemenangnya adalah mereka, ya silahkan. Karena sudah 2 jam tidak menemui titik terang. Pada akhirnya kami keluar aja. Untuk apa diskusi seperti ini? Nggak ada hasilnya, nggak ada jeluntrungannya kata orang Jawa. Karena mereka ngeyel, ngotot, dan bulet-bulet sekali. Jadi itu ya gambaran garis besar debat semalam. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan dan berkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.